Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara pengalaman yang pernah saya coba untuk merawat tanaman mentimun, tanaman cabai, sayur-sayuran, tomat, dan tanaman yang lainnya agar tumbuh subur, hijau, rimbun, dan berbuah lebat. Cara saya yang pernah saya coba melakukan merawatnya kedua tanaman, yaitu tanaman cabai beserta tanaman mentimun ya teman-teman. Dari sela bedengannya saya memanfaatkan jerami padi ya teman-teman untuk menyetok pupuk nanti jangka panjangnya, juga untuk kegunaannya itu untuk menggemburkan, menyuburkan tanah. Oke teman-teman, untuk pupuk utamanya di sini saya menggunakannya itu pupuk racikan ya teman-teman untuk pupuk utamanya. Jadi agar tidak penasaran, mohon disimak sampai selesai menggunakan bahan apa saja yang saya akan gunakan untuk merawat tanaman seperti tanaman cabai, mentimun, tomat, dan sayuran agar tumbuh subur, hijau, rimbun, mulus, berbuah lebat, nonstop, tidak mengenal waktu. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Oke teman-teman, sebelum mempersiapkan bahan-bahan yang saya gunakan, persiapkan wadah terlebih dahulu seperti ini. Lalu bahan yang pertama yang saya akan gunakan ya teman-teman, ini adalah air kolam kotoran lele yang saya sudah tampung menggunakan wadah jeligen seperti ini. Banyaknya yang digunakan dari air kolam kotoran lele ini berukuran 5 liter ya teman-teman. Cara berskala kecil yang saya akan sampaikan dikarenakan nantinya bisa disandingkan berserta air lagi. Kalau sudah semua bahan dijadikan satu, bisa disandingkan lagi berserta air agar lebih banyak ya teman-teman dari racikan 5 liter pupuk ini. Air kotoran lele ya teman-teman sudah dituangkan, lalu ini buah mengkudu atau buah pace yang digunakan, cukup menggunakan satu buah saja. Jangan banyak-banyak, cukup menggunakan satu buah mengkudu atau buah pace saja dikarenakan mempunyai kadar NPK yang sangat tinggi. Jadi cukup menggunakan satu buah mengkudu saja yang sudah matang seperti ini. Lalu untuk cara dan langkah-langkahnya seperti ini ya teman-teman. Buah mengkudunya yang sudah matang digunakan, jadi pakai tangan saja. Untuk cara menghaluskannya itu mudah dan gampang, lunak seperti ini, pakai tangan saja. Selain bagus untuk kesehatan, menyembuhkan segala penyakit dari buah pace atau buah mengkudu ini, sangat baik, sangat bagus untuk dijadikan pupuk, dikombinasikan menggunakan campuran bahan-bahan yang lain, menyuburkan juga melebatkan buah. Oke. Kalau sudah selesai, kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi agar kedua bahan ini tercampur merata menjadi satu, yaitu air kolam kotoran lele beserta buah pace atau buah mengkudu. Jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk dan membuat pupuk. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya pertanian. Cara menggunakan dari racikan pupuk ini untuk dikocorkan, bukan untuk disepraikan ya teman-teman. Dikocorkan ke bagian akar tanaman yang mau dipupuk. MSG untuk campuran bahan berikutnya merek Sasa ya teman-teman. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, Miwon, mau Sasa boleh, yang penting berjenis MSG atau mecin yang sering disebut mecin. Banyaknya yang digunakan bungkus kecil seperti ini berukuran 30 gram ya teman-teman, murah meriah, harganya 2000 perak rupiah. Jadi semuanya digunakan, dituangkan menjadi satu seperti ini. Bagus untuk menguatkan batang beserta akar, menyuburkan tumbuhnya pucuk yang baru sehingga sangat kuat menyongsong merangsang tumbuhnya bunga agar tanaman cepat berbuah lebat ya teman-teman. Ini adalah cara saya ya teman-teman yang pernah saya coba untuk merawat tanaman seperti tanaman mentimun, tanaman tomat, tanaman cabai, sayuran, menggunakan paduan bahan-bahan seperti ini. Selain menggunakan sela-sela bedengannya, menggunakan jerami ya teman-teman. Dan inilah ya teman-teman bahan utamanya, pupuk NPK 1616 yang digunakan untuk pembuahan. Cara seperti ini juga bisa dibilang memperkuat pupuk NPK 1616, memperbanyak
Dan banyaknya yang digunakan dari pupuk NPK 1616 ini berukuran 1 on ya teman-teman. Sebelum melarutkan menjadi satu, jadi di sini saya melarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Bisa juga ya teman-teman langsung dituangkan, dijadikan satu secara langsung, tapi kurang yakin ya teman-teman dari pupuk ini hancur tidaknya berserta air. Jadi larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakannya ya teman-teman. Sekali lagi saya ulangi, bahan-bahan yang digunakannya itu 5 liter air kolam kotoran lele, lalu 1 buah pace atau buah mengkudu yang digunakan yang sudah matang, lalu MSG berukuran 30 gram ya teman-teman, merek apa saja boleh, yang penting berjenis MSG saja. Dan bahan utamanya pupuk NPK 1616 pembuahan berukuran 1 on. Semua bahan dijadikan satu seperti ini, jadi tidak perlu difermentasi ya teman-teman, bisa langsung digunakan kalau sudah semua bahan dijadikan satu seperti ini. Dan bisa disandingkan berserta air lagi agar lebih banyak, 1:5 ya teman-teman. Jadi banyaknya dari racikan ini 5 liter, kita ambil 1 liter kalau mau menggunakan dari racikan ini, lalu disandingkan dengan air 5 liter, 1:5. Jadi cara menggunakannya itu dikocorkan ke bagian akar secukupnya, bukan untuk dispraykan. Dan jika bermanfaat dari isi video kali ini, boleh ya teman-teman di-share ke rekan-rekan atau teman-teman terdekat yang sama mempunyai tanaman apa saja, tanaman cabai, tanaman mentimun, tomat, sayuran, tanaman keras juga ya teman-teman, bisa menggunakan racikan pupuk ini. Tanaman tambulapot juga bisa menggunakan pupuk racikan ini. Dan jika sudah mencoba dengan cara yang lain, cara ini, cara itu, belum berhasil, belum memuaskan hasilnya ya teman-teman, boleh menggunakan cara seperti ini jika mau mencoba. Kalau mau mencoba silakan, tidak juga tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja merawat tanaman agar tumbuh subur, sehat, hijau rimbun, berbuah lebat, mulus, nontop sampai panen, tidak mengenal waktu. Seperti tanaman mentimun, tanaman tomat, tanaman cabai, sayur-sayuran ya teman-teman, bisa menggunakan racikan pupuk ini. Yang penting menggunakannya itu harus dengan rutin, 10 hari sekali pengocorannya menggunakan racikan pupuk ini. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.